Ya, kita anjali, diikuti. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Amitabha. Boleh buka masker ya? Ngap, kalau nggak bisa pingsan. Ya, ini pertama kali lagi setelah online dulu ya. Sampai bosan saya zoom lagi. Nah, sekarang kita tatap muka. Karena kalau tatap muka kelihatan. Kalau zoom pada sumpetin video off gitu. Jadi kayak ngomong sendirian. Mohon jaga jarak 15 cm dari mic. Nah, sini kali ya. Oke, selamat pagi semuanya. Masih sehat? Kudu sehat, harus sehat ya. Bosan sakit mulu kan? Jadi ya hidup itu kan sudah dikatakan oleh Sang Buddha. Lahir, tua, sakit, dan ya satu ke bawah, satu ke atas. Biar saya bisa naik turun. Udah lama nggak naik singgasana ini ya. Nggak ada singanya padahal. Ini kayak apa ya, mimbarnya keren. Dalam Buddha Dhamma, semua orang bisa lahir. Karena ada kelahiran, maka ada cepet amat main kematian mulu. Lahir mati. Aduh, umat Buddha tuh ya. Baru lahir langsung mati. Ya, karena ada kelahiran maka ya ada penderitaan, ada tua, ya kan? Ada pembelajaran, ada proses, ada kehidupan, kematian lagi. Buru-buru banget pengen mati, ya. Ya, saya aja pengen hidup terus gitu ya. Nah, jadi karena ada proses, maka Sang Buddha katakan segala sesuatu itu berproses. Karena berproses, maka ada hasil. Semua orang pengen hasilnya baik atau buruk? Maunya kan? Nyatanya baik buruk, ya kan? Masa buruk semua sih? Semua orang pengennya baik, nyatanya buruk. Emang gak ada baiknya? Ya makanya baik dan buruk. Semua orang gak ada yang mau nyatanya menderita doang. Tuh kan, kejebak terus ya dalam pertanyaan ya. Emang semuanya menderita terus? Kan enggak, ada happy, ada sedih. Ya ada yang datang, ada yang pergi, ada yang ketinggalan, ada yang terlambat. Nah, inilah hidup. Karena ada proses inilah, maka manusia bisa menghargai setiap proses. Banyak dari kita cuma mau tahu akibatnya doang. Kenapa gua begini? Kenapa gini? Banyak banget sederetan pertanyaan kenapa, mengapa, di mana, sama siapa. Itu biasanya cewek tuh kalau nanya pacarnya. Di mana, sama siapa? Banyak pertanyaan mengapa, kenapa. Tapi lupa mencari sebabnya apa. Kita selalu tidak bisa menerima akibat. Kalau kita bisa menerima akibat, oh ini adalah buah karma saya sendiri, maka kita damai hidup, tidak bakal pusing, gak bakal stres. Kenapa? Kita tahu, apapun yang terjadi dalam hidup saya adalah tanggung jawab saya. Jangan cuma mau jawabnya doang gak mau nanggung. Nah berarti itu tanggung. Jangan cuma mau tanggung doang gak mau jawab. Tapi ada tanggung dan jawab. Jadi apapun yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Semua orang tahu, anak TK juga tahu. Hukum sebab akibat, hukum tabur tuai. Tapi ketika kita menghadapi, tahu nggak? Ngerti nggak? Do you understand? Tahu. Ya kan? Nggak ngerti. Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, karena persoalan ini disebabkan proses manusia yang banyak maunya. Betul? Makanya suhu itu dikenalnya suhu Doraemon gitu kan. Nah, kenapa? Saya juga bingung sejak kapan saya ingat-ingat gitu ya. Sejak kapan ya saya diembel-embelin Doraemon gitu. Ya, ternyata ya dulu sejak ngisi sekolah di sekolah.
Jadi itu di sekolah, ada satu sekolah lah, nggak usah sebut merek ya. Entar saya digugat. Ya, satu sekolah. Bante ke siapapun penceramah dipanggungin ini sekolah. Wah, luas, 500-an ada kali ya. Bante naik sini duduk, baca doa, masih hening. Selesai berdoa, udah pasar malam, berisik. Sampai Bante bilang, Bante mau ceramah, tolong jangan berisik. Ribut. Akhirnya Bantenya pulang. Jadi ceramah. Saya juga begitu, baru duduk. Waduh, udah kayak pasar, berisik banget. Gimana ini anak-anaknya? Baru mau ngomong dicuekin, semua pada asik main handphone. Ya udah, saya tahu kan Kuan Yin Pusa. Kuan Yin Pusa kan sepe banget kan? Tapi ketika dia menaklukkan raja setan berubah jadi monster. Namanya Mahakala. Ya kalau Anda mau tahu bentuknya Mahakala kayak apa, bisa search di YouTube, di Facebook atau di Google atau di YouTube. Kalau mau tahu gambaran yang biasa kita lihat sehari-hari, Paticca Samuppada tahu? Ada yang megang gini kan? Monster hitam kan? Nah itu Mahakala, pengatur waktu. Itu sebenarnya manifestasi dari Kuan Yin. Turun saya dari panggung. Satu-satu saya tanyain. Yang di belakang ya ribut. Langsung hening. Suhunya bisa marah ya? Wah, bisa jadi Digimon. Padahal dari Doraemon, Pokemon jadi Digimon. Terus satu-satu tuh sampai udah selesai bisa dikuasain baru kita ngobrol biasa bercanda ketawa kan. Sampai ada satu preman ya lah istilahnya penguasa di sekolah itu paling rese itu dia. Sampai dia pegangin handphone. Wah, dia keluarin handphonenya. Tuh, handphonenya aja Doraemon. Dia ikutin saya terus gitu ya. Dia rekamin saya terus gitu. Dia rekamin saya. Terus, kenapa direkam? Apa-apa, terus aja ceramah. Wah, udah saya berdiri ceramahnya nggak duduk lagi di mimbar. Udah berdiri ya, udah. Terus selesai saya bilang, jangan masukin YouTube ya. Awas gua gugat. Lalu kan heboh dia bilang, keren Su. Dia nggak ngomong keren. Ini suhu yang paling gokil kata dia. Dulu saya nggak ngerti, baru pulang dari Taiwan kan masih sama Nera ya. Baru pulang dari Taiwan, belum kenal bahasa program anak-anak sekarang gitu. Gokil. Saya pikir gokil itu gila. Kesel juga ya kata suhu gokil. Tapi kok pakai jempol. Wah gilanya hebat gitu ya. Terus begitu udah pulang nanya, apa sih gokil? Oh gokil tuh apa seru ya lucu gitu ya. Oh kirain gitu. Oh ya udah. Akhirnya dari situ pulang muntah darah. Karena capek. Ceramah di hadapan anak-anak ini kan nggak mudah. Anak-anak sekarang sudah jauh. Pikirannya game melulu. Enggak. Game kagak diupload udah resah dan gelisah gitu ya. Nah, terus gamenya udah nggak dimainin bisa kacau. Nggak dipegang handphone udah kayak cacing kepanasan. Ini kondisi sekarang gitu. Dikit-dikit handphone, dikit-dikit game gitu loh. Ya udah, ini kondisi anak sekarang seperti itu. Jadi kalau mau ngajar anak-anak, suhu atau bantai-bantai kudu main game juga. Iya, itu kan ada chattingan ya kan? Nah, ceramah damai dari situ. Klik. Jangan berbuat kejahatan, kau udah bunuh musuh bilang Amitovo gitu. Keren kali ya. Tapi nggak ada susu bantai-bantai yang masuk ke gamers gitu kan. Terus game yang biasa pakai headset yang bisa lihat ada linknya katanya ya, kita ya bisa muncul ya. Kan ada polisi yang main game juga tuh ya, ngawamatin yang sekarang gitu-gitu. Nah, jadi biksu-biksu besok kemudian ada muncul. Halo, bukan yang main game kita ceramah gitu. Nah, buru-buru gamenya kosong. Ini anak sekarang, kondisi zaman sudah berubah. Semua orang sudah tidak lagi penuh dengan kesadaran yang positif. Semuanya maunya yang nyaman, yang aman, dan akhirnya semua memiliki keegoannya lebih terasa. Keegoannya lebih nyata, real. Dulu kesenggol dikit, yang senggol kadang-kadang masih minta maaf loh. Bila kita nyenggol orang, yang disenggol kadangnya minta maaf gitu. Kalau sekarang saling lihat-lihatan, apa loh? Lu yang salah lihat-lihatan. Iya. Saya kemarin tuh sempat udah di perempatan udah berhenti motong, nggak tahu matanya ngantuk atau gimana gitu, atau terpesona melihat saya botak-botak bawa mobil. Ditabrak saya, aduh, ditabrak. Jadi pas begitu ditabrak, motornya mental, motornya sih jatuh, orangnya mental. Waduh, kasus deh nih, gitu kan. Terus sudah saya turun, Pak, kenapa Pak? Ajaib loh, Pusa Pauyo beneran. Enggak apa-apa dia juga bingung katanya. Enggak apa-apa Pak, ini paling keseleo doang.
Ya udah Bapak nggak apa-apa ya. Malah nanya saya yang nggak apa-apa. Kan terbalik gitu orangnya. Harusnya saya nanya Bapak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya udah. Terus saya lihat, waduh pada berantakan. Wah motornya rusak Pak, pada hancur. Ya udah, kita bawa ke bengkel aja. Saya kumpulin kan. Tadi dulu saya lihat mobil saya. Ternyata bukan motornya dia yang rusak, mobil saya yang bempernya pada hancur. Oh iya Pak, ternyata bukan motor Bapak, mobil saya. Ya udah nggak apa-apa Pak, damai aja ya. Ya udah selesai. Untung bulan puasa. Jadi damai. Ternyata orang lagi puasa, semua bisa dikontrol, semua bisa dikendalikan. Ya memang sekarang asuransi ada asuransi cuma nope sape ya sekarang ya. Cuma sape beres perkara ngapain sampai nuntut orang gini gitu kan. Nah paling kalau dia sakit luka bawa ke rumah sakit beres damai hidup kan. Nah itu satu. Dulu di Jawa kita ada sama anak Atma Jaya sama dokter-dokter mau bakso di Jawa. Karena itu jalannya kecil ke gunung, jadi bus nggak bisa masuk, nggak bisa naik. Jadi kita turun dari bus, dijemput sama truk. Jadi semua dokter mahasiswa naik truk di belakang, karena saya suhu ya, udah lama banget nih, udah puluhan tahun. Saya di depan. Ya depan kan, nggak mungkin saya di belakang ditontonin ya. Nah ini saya di depan. Di depan tuh, jalannya naik. Terus dari arah sana ada motor, turun kan. Ngegelinding dia kayaknya nggak bisa ngerem atau remnya blong. Kenceng banget. Waduh, saya di situ. Omitofo, omitofo, omitofo. Jeblak orangnya mental ke kaca, jatuh, motornya ringsek. Terus, walah Pak, sopirnya juga udah deg-degan tuh. Itu udah turun. Terus yang ditabrak tadi, yang mental, langsung berdiri, langsung begini. Monggo katanya, silakan sudah ditunggu gitu. Lah, udah ditabrak, malah nyuruh monggo. Dan yang lucunya, yang bikin tegang suasana adalah waktu kejadian itu suaranya kan kenceng banget tuh. Nah, orang-orang dari kanan kiri semua keluar. Pada bawa pacul, parang, golok, pedang kali ya. Pada bawa tongkat. Waduh, mati deh. Ini udah skenario film mulai. Terereng, terereng, gitu kan. Taunya mereka itu lagi berladang semua. Jadi begitu ada kejadian buru-buru tapi lupa ninggalin alatnya kan. Jadi serem banget, horor gitu kan. Wah, udah dah. Ternyata itu masyarakat dukung semua, udah tahu para dokter mau datang. Luar biasa. Ayo Pak, cepetan Pak, udah ditunggu Pak. Ada reok di sono. Waduh, itu di desa Buddhis, Buddhis bukan Buddhis gitu ya. Di desa Buddhis. Di desa Buddhis itu pemandangannya kayak gitu. Damai kan? Damai nggak? Kita yang udah di kota besar kayak gini kesenggol dikit bacok istilahnya begitu kan. Nah, nggak ada ketenangan, serem-serem banget, horor mau jalan kaki ya takut ya kan. Udah pikirannya udah begini begitu begitu. Ya sama begitu masuk ke tempat kondisinya sama. Wah kalau di Jakarta udah habis kali ya. Nah ternyata enggak, berbeda banget. Jadi yang berbeda itu apanya? Kasus pertama saya contohkan bulan puasa, kejadian aman, ya kan? Terus kasus kedua adalah karena di desa Buddhis, nah semua masyarakatnya damai, aman. Temanya apa sih? Ya kedamaian saya. Perdamaian dunia temanya. Jadi kita mulai dulu start dari mana nih bisa terjadi hal kayak gitu. Kenapa sekarang banyak terjadi keresahan, kekacauan, ketidaknyamanan, apalagi kalau nonton berita, pusing. Gara-gara pulau yang ada pasirnya, pulau pasir, bisa perang dua negara itu kan, saling backup, waduh apalagi YouTube sekarang judulnya serem-serem. Begitu setel play, isinya nggak nyambung sama judulnya. Nyebelin kadang-kadang kan, udah provokator di depan, di belakangnya biasa aja beritanya gitu kan. Klip sana sini digabung, judulnya serem. Tapi ya memang terjadi ketegangan-ketegangan. Taiwan dengan ya tetangganya lah yang lebih gede. Udah ancam-ancaman di Rusia begitu. Mau diancam terjadi perang dunia ketiga. Soalnya kalau 1, 2 tidak lengkap. Maka harus ada angka 3. Tiratna, ya kan, Tisarana, 3 kali kan, mengulang 3 kali ya. Di pikiran orang kalau belum 3 kali itu belum lengkap gitu. Ini juga kebanyakan karena apa? Mungkin para politisi main game juga. Kan game bikin negara sini gedein, ekspansi, tembak serang, kuasain. Jadi
Pola pikirnya sekarang sampai anak kecil diajarin untuk bagaimana berkuasa, bagaimana ekspansi, bagaimana menyebar luaskan. Ya mau paham kek, mau konsep kek, mau kekuatan kek, power. Kalau you tidak punya kekuatan, you are nothing, katanya begitu ya. Itu bahasa Jawa barusan ya. Katanya begitu. Jadi semua orang harus punya power. Saya kemarin sekolah BINUS ya, BINUS International School. Saya bilang ceramahnya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris. Oh no. Pertama kali saya khotbah pakai bahasa Inggris gitu ya. Ya udah saya takut dong, karena anak-anak sekarang kalau ngomong udah kayak di film-film. Ya, ngomongnya cepet banget bahasa Inggrisnya mereka. I don't understand lah. I kan bahasa Inggrisnya Benglish, benteng Inggris ya, orang Tangerang. Ya, jadi kupingnya belum terbiasa lah gitu sama nyung gitu. But I try. Saya coba. Udah coba ya lucu-lucu lah biasa. Udah siapin penerjemah, translator. Karena kalau ceramah ditranslate lagi waktunya habis bener. Lalu saya coba aja apa adanya. Berhasil juga. Gitu. Tapi saya sudah menunjukkan yang terbaik ya. Audiensnya anak-anak sekolah sekarang semua cuma nunduk, diem, ya ada nggak ada cuek aja bebe, yang penting jam 12 buruan gitu. Oh di sini saya lihat ceramah saya di sini matanya mukanya masih begini ngedongak gitu kan, ketawa ikut ketawa gitu kan, diam ikut diam. Nah, coba kalau ibu-ibu ngomong berdiri di sini semuanya pada nunduk atau pada melotot. Grogi nggak yang ngomong coba? Kayak dicuekin gitu kan. Waduh, ganti konsep. Ganti konsep yang ngajak canda, yang fun. Kita bolak-balik jalan kaki ke sini situ kan. Diparanin satu-satu, dipedulikan. Kita lihat juga pantau, dikeker satu-satu, wah kayak ahli nujum gitu kan. Ini anak masalahnya di mana, kita tanya. Dan kebetulan saya bawa kartu sama buku. Isinya kalimat-kalimat wisdom. Jadi kan sekarang anak-anak sekarang pada demen kayak belajar tarot lah, apalah yang mistis-mistis lah ya kan. Indigo lah gitu ya, yang bisa lihat rawang. Wah, gue juga bisa kan ingin digoda gitu. Indigo. Ini pakai kartu. Kartunya Master apa namanya? Renungannya Master Singin ya kan sama Master Cengyin. Satu buku, satu kartu. Udah. Begitu. Baru tertarik. Ada interaksi dan mereka langsung ketemu kayak jawaban yang ada di situ gitu. Jadi kayak kartu Ciamsi tau kan? Kenapa Encim-cim seneng banget ke kelenteng? Tahu gak kenapa? Karena katanya Cun, cek. Blok. Dapat satu. Tanya lagi, nging, puapue, ngeng diketawain, ngeng ngambek, marah lu gitu. Tapi itu seru kan? Seru gitu. Makanya itu nggak pernah kosong, nggak pernah sepi. Karena pada dasarnya manusia punya sifat kan kepo, want to know, pengen tahu aja gitu kan, pengen tahu aja apa pengen tahu banget gitu kan. Penasarannya itu tinggi. Maka mereka ya mau ngajak ngomong siapa? Di kelenteng patungnya ditanya, Ongco, Maco, Ma, ini punya masalah. Diem aja patungnya, nggak bisa ngomong. Maka kalau di kelenteng atau wihara ada suhunya atau ada biokom masih enak. Masih ada bisa konsultasi sama yang bisa ngomong kan. Tapi sangganya nggak laku loh, bener. Kita nongkrong di wihara santai aja, nggak ada yang berani ganggu. Habis ada tulisannya, mohon sangga tidak diganggu. Siapa yang berani konsultasi? Lama-lama ya habis. Yang laku ciamsian ya kan. Tapi pada puas. Dengan ciamsianya puas. Kenapa? Karena itu kan peluang. Nggak tahu kenapa mungkin ada yang bisa lihat, oh memang ada yang dewa yang khusus ngatur, nanti dicabutin kan nomornya keluar sendiri. Tong gitu kan. Ininya bisa keluar sendiri gitu kan. Tapi itu menjawab. Nah kita nggak boleh bilang, mak jangan ke situ, jangan bikin begitu-begitu. Musyrik. Nggak boleh. Ya, itu keyakinan dia. Itu passionnya dia dan dia bisa menemukan jawaban. Buktinya anak-anaknya sukses semua. Benar nggak? Anak-anak tiap hari ama itu doa Ciamsi. Kadang-kadang saya bingung di kelenteng bisa lama banget. Sembayangnya panjang banget ya. Lebih panjang dari daftar belanjaan. Semua disebutin. Anak ini punya anak menjadi cucunya dia. Cucunya ada 8, sebutin nama satu-satu. Ini sekolahnya begini, ini agak bego, ini agak telat. Nah, doain semua. Belum anak kedua, nomor 2, makanya daftarnya banyak banget.
Tapi dia puas curhat. Mau curhat sama siapa di rumah? Curhatnya cuma sama suster. Anak-anak pagi udah pergi, malam udah bobo, ya kan? Cucu sama, cucu udah pada jalan di rumah, ya kan? Kalau di rumah semua depan komputer, depan handphone, ya. Nah, udah sibuknya sama dunia maya. Teman sendiri nggak punya teman. Makanya kemarin saya tanya, berapa banyak teman kalian yang benar-benar teman? Banyak saya YouTuber, followernya sampai berapa ratus ribu, ya kan? Banyak banget. Nah, suhu berapa? Saya baru cobaan. Ya kan? Terus yang teman kamu benar-benar teman, yang bisa diajak ngomong, curhat, ngerti, berapa orang? Wah, nggak banyak. Yang benar-benar ngerti kamu? Nggak ada. Jadi kamu sendirian apa ramean? Sebenarnya sih sendirian. Tuh. Kalau dulu, ingat nggak zaman-zaman saya dulu mah, kalau kita mau ini tetangga-tetanggaan pada manggil-manggilan. Woi main woi, keluar ya kan? Karena anak cowoknya jarang, jadi saya ikut anak cewek main apa? Masak-masakan, bonekaan. Nah, ketemu anak cowok ya pengen naik sepeda, tembak-tembakan gitu kan. Ulek-ulekan, main ulek, tanah orang diambilin sama pasir, diaduk, kasih air gitu kan. Diulek-ulek, kayak ada interaksi gitu main. Kalau sekarang mah udah enggak, semuanya gadget, semuanya dunia maya, semuanya bisa ngomong. Apalagi ada game apa tuh, yang tuduh-tuduhan itu. Among Us itu ya. Ada apa, imposter ya. Curiga-curigaan kan, tuduh-tuduhan, jadi berantem lu. Gara-gara game doang. Siapa sih nih mata-matanya? Siapa sih nih imposternya? Gitu. Jadi tanpa disadari kita ini udah membentuk produk, nggak tahu gagal atau rusak ya. Dari kecil sudah dikasih konsep yang benci-bencian, tuduh-tuduhan, iri-irian, terus juga jadi jauh. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Teman-teman yang situ kan nggak kenal, bisa chatting-chattingan ya, bisa kenalan. Dan saya ada satu orang, sekarang dia udah insaf, dulu dia itu pendiam banget, introvert. Dia nggak bisa ngomong. Keluarganya selalu piping dia. Piping apa ya? Marahin dia, selalu kritik dia gitu. Jadi dia nggak pernah bisa nyaman. Tapi di game itu, dia bisa jadi ranking 1. Pakai jagoan. Dia kumpulin apa, kumpulin kan, berkembang, upgrade terus kan. Dan dia merasa dia itu super power, dia itu jagoan di situ. Dan dia temannya banyak. Karena namanya kalau yang paling atas kan, pada chatting mau ngajak tukeran apa senjata atau apalah nggak ngerti lah. Ya karena saya kan nggak main kan. Jadi dia chatting tuh di situ. Dia merasa diri dia berguna banget. Dia merasa diri dia bagus. Sampai pacaran di game. Coba bayangin sama bule. Nggak kenal bulenya atau gimana. Akhirnya diporotin. Jadi morotin orang bisa dengan game loh. Baru tahu saya. Ini porotinnya gimana? Senjata-senjata yang mahal-mahal diminta gitu kan. Nah udah kasih. Begitu udah miskin dia. Ditinggalin. Patah hati. Kalau orangnya ada, kalau dia memang ngasih duitnya nyata atau gimana enak. Tapi itu yuk pakai duit sih ya. Beli ya. Ada kayak potong pulsa atau potong apa gitu. Oh ya beli. Kalau beli ya emang duit habis. Diporotin. Cuma di game loh. Virtual. Kenapa bisa membentuk seperti itu? Karena seorang pada dasarnya kan ingin dihargai. Ingin dihargai. Ingin dapat power gitu loh, punya kelihatan wah keren, punya kedudukan, jadi nomor yang terbaik, jadi yang terbagus gitu kan. Terus ketika ada teman ngobrol, teman sekarang di ngobrol udah nggak ada, di rumah siapa yang mau diajak ngobrol? Engkau adek kalau dulu masih main bareng-bareng, kalau sekarang main masing-masing. Dulu kita nggak punya handphone, mau main game paling Nintendo, Sega gitu kan, mainnya pasti berdua, kagak ada Nintendo yang satu stick, nggak ada bener ya. Pasti ada temennya. Walaupun game dulu kurang mendidik, tapi selalu mengajarkan ada temen, ada partner. Kalau sekarang temennya banyak, online kan, tapi kita mainnya sendirian. Kagak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang apa. Jadi fun now sendiri, mikir sendiri. Nah, ini bibit-bibit. Bibit-bibit ini sudah ditanam dari kecil. Tapi begitu gede, dia curigaan sama orang. Terus dia juga pesaing-saingan. Ya waktu kemarin di sekolah itu ya begitu. Anak ini kalau bertanya, tunjuk tangan semua. Tapi kan saya bisa lihat.
Oh, bukannya punya magic ya, bukan. Bukan punya sentung juga, bukan. Ya orang kelihatan gitu. Nanya, kesannya pintar, tapi ternyata cuma buat nilai. Dia bukan benar-benar nanya. Kalau zaman kita dulu kan nanya benar-benar mau nanya ya karena tidak tahu. Kalau sekarang udah nanya ya udah, yang penting gua udah di absen, udah di tik gitu. Oh, beda. Zaman udah beda. Nggak bisa. Makanya nggak bisa kita ini sebagai damaduta suhu bante harus update terus. Ngikutin perkembangan. Orang tua juga parent. Menjadikan anak sebagai raja dan ratu di rumah. Terbalik. Kalau dulu kan anak ya pangeran. Namanya pangeran tetap anak. Betul? Mana ada yang berani lawan orang tua zaman dulu? Kalau dia udah ngelawan, wah orang tua lebih galak kan. Kalau orang tua udah keluarin rotan, lu siapa yang takut sama kemoceng? Kenapa diciptakan kemoceng di dunia? Bukan buat nginin debu, tapi buat mukul pantat anak kan? Zaman dulu begitu, zaman kita. Jadi guru di sekolah. Paling ampuh itu apa? Kapur sama itu, hapusan. Kalau penggaris kelewatan lah, penggaris panjang begitu kan. Itu kapur bisa kena peletak dan cun lagi. Mungkin senang main ketapel atau lempar-lempar gitu ya, cun itu. Nah, hapusan itu juga bisa melayang. Dulu mana ada yang komplain. Kalau salah dihukum di depan. Kali-kalian, harus hafal. Waduh, kata saya emang nggak ada sungai kan harus dikali terus. Berapa kali berapa sama dengan berapa kali berapa gitu kan. Kali terus dulu sampai begitu pendidikan itu keras. Tapi berarti sampai sekarang ya. Sekarang. Tapi kalau dilihat anak sekarang jauh lebih pintar. Prematur. Jadi apa yang dikatakan Buddha benar. Zaman Buddha dulu usia manusia rata-rata 100 tahun. Tapi Buddha mengambil keputusan meninggal di usia 80. Zaman Buddha. Itu kan udah aneh. Di saat orang lain umurnya panjang semua, kenapa Buddha ngambil keputusan umur 80 meninggal? Oh, karena digoda Mara. Mara bilang, udah selesai. Kapan? Kamu kan janji. Oh ya udah, saya 3 bulan lagi, ya kan? Ya nggak gitu juga. Sang Buddha mau menempatkan, kenapa? Nanti Dharma ini bertahan 5.000 tahun. Jadi 5.000 tahun. Sekarang udah 2.500 tahun, berarti setengah kan? Hebatnya Buddha, udah bisa ramal, soal kena. Jadi 80 tahun parinibbana. Supaya apa? 2.500 tahun Buddha Jayanti, pas usia rata-rata manusia 75 tahun. Jadi usia kita sekarang ini 75 tahun. Buddha masih ambil keputusan meninggal di usia 80, jadi bonus 5 tahun dari tahun sekarang. Jadi kalau usia sekarang banyak kita ke Grand Heaven kan dekat banget situ. Dulu saya nggak jadi suhu, nggak pernah tahu loh orang meninggal tuh gimana. Ternyata sekarang baru tahu, rumah duka nggak pernah sepi. Oh, bisnis paling menyenangkan kali ya. Iya, rumah duka rame terus. Karena bolak-balik rumah duka, rumah sakit, rumah duka, rumah sakit. Kapan gua diajak ke bioskop, kapan jalan ke mall gitu ya. Sekalinya ada umat yang ngajak ke mall, umat-umat yang lain lihat, suhu jalan-jalan. Gua disuruh di kuburan, rumah duka, rumah sakit mulu. Ke mall dikit udah langsung aneh. Lagi makan diliatin, makannya apa tuh, makannya apa. Kepo emang manusia. Gantian deh, kita tukeran peranan gitu kan. Bosen gak tuh ngelihat orang cheatbox lagi. Suhunya bantainya di ngomongin, tapi giliran ada yang meninggal nyari siapa? Ayo. Nah makanya lucu kan. Nah jadinya sekarang kita lihat. Usia rata-rata 75. Lewat dari 75, bonus. Makanya Buddha luar biasa kan. Dan kalian lihat sejarah riwayat Agung para Buddha atau sejarah para Buddha atau 28 Buddha yang sebelum Buddha Gotama. 28 Buddha sebelumnya tuh ya. Usia rata-rata di mana Bodhisattva bertemu dengan Buddha, terus bertekad di situ, berjanji saya akan menjadi Buddha, dan Buddhanya meramalkan, oh nanti kamu akan jadi Buddha, usia kapan, namanya siapa, ibunya siapa, bapaknya siapa, nanti akan lahir daerah mana, itu harus begitu. Setiap ketemu Buddha, itu baru namanya Bodhisattva. 4 asankheya, 100.000 kalpa, terjadi begitu terus, ramalannya sama. Setiap ketemu Buddha. Umurnya
Berapa pada saat itu? 100.000 tahun. 90.000 tahun, 100.000 tahun, 90.000 tahun, 90.000 tahun, 90.000 tahun. Usia rata-rata manusia segitu. Jadi yang dikatakan siapa? Pertapa Sumeda, umurnya berapa Buddha di Pangkara saat itu? 100.000 tahun. 90 apa 100.000 tahun. Pokoknya berdua inilah angka ini. Dan dia harus 4 asankya 100.000 tahun baru jadi Buddha sekarang. Tuh, bayangin. Lama banget ya. Makanya jangan dipikirin. Kalau ada sekarang di antara kalian, ada yang kepengen, sekarang saya mau jadi arahat saat ini juga. Bisa? Bisa. Bisa error. Anda garansi, Anda udah 4 asankya 100.000 kalpa. Anda garansi. Atau udah mencapai 100.000 kalpa, kelahiran di dunia ini udah bosen, udah boring. Dan sekarang saatnya Anda mutusin meditasi. Masuk arahat. Masalahnya nggak ada arahat yang ngomong dirinya arahat. Kalau ada arahat yang ngomong, Leo, kamu udah arahat. Leonya, wah saya sudah arahat. Saya yang ngomong arahat, berarti dia juga arahat. Karena hanya arahat yang bisa lihat arahat. Kalau saya ngomong Leo arahat, berarti gue bohong dong. Karena nggak ada arahat yang bisa ngomong dirinya arahat. Jadi nggak kedeteksi. Tenang. Kalau Sotapana masih mungkin namanya pemasok arus. Dia namanya masuk arus. Anda ke kolam arus pakai ban, ya kan? Diem aja, nggak bergerak. Bergerak nggak? Di kolam arus, di mana waterbomb gitu kan? Kalau saya mah nggak pernah pergi. Ya berenang, itu pasti diem aja udah ngalir. Artinya, ketika kita memasuki arus, tenang aja, don't worry, be happy. Itu udah pasti masuk arus. Tapi kapan arahatnya? Nobody knows. Jadi kesucian lah, apalah nggak usah dipusingin. Itu mah bonus dalam pelatihan. Paham ya? Kalau kita pusingin itu, kita nanti jadi takutnya punya keinginan. Keinginan itu tanha Bapak Ibu. Itu yang menghambat dan itu akan duka. Kayaknya tadi malam meditasinya bagus banget, saya diajak. Sampai ke atas badan ente, gelap semua. Wah kayaknya gue udah memasuki arus nih. Antara pemasukan arus sama lagi leng-lengan mau tidur ngantuk itu mirip. Mirip banget. Bedanya yang satu tetap sadar, aware, makin bahagia, makin luas, makin damai di titik sampai nanti dia berasa hilang. Yang satu lagi antara sampai dia hilang, benar-benar hilang, berarti Anda sudah terlelap gitu kan. Tinggal gitu. Itu tipis bedanya. Ya dijalanin aja. Saya nggak peduli Anda mau jalanin meditasi, liamkeng, mau dengar suta, mau baca suta, semuanya bagus. Nggak usah bilang gue yang paling bagus, lu mah ya gitu doang. Nggak usah ngelihat orang lain, lihat diri sendiri. Saya mampunya apa lakukan ini. Kenapa? Inilah bibit yang kita simpan saat ini. Buahnya mah nanti. Daripada yang disimpan yang tiap kali itu mau begini-begini, kritik, marah, kesel, emosi, jengkel. Itu sampah Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa di dunia ini yang senang diomelin? Saya tanya, angkat tangan. Bahkan Anda tulis, saya rela diomelin. Ku rela. Ya. Pergi. Ku rela. Ada yang begitu. Saya rela dimarahin. Saya rela difitnah. Saya rela di ngomongin. Ada. Kalau begitu, berarti Anda kalau nggak jadi bodhisatwa, 2 orang error. Kan bodhisatwa, tafang dong, hatinya besar. Kalau orang error, ya dia udah error. Ya udahlah, tiap hari diomelin. Tiap hari disalahin. Sekalian aja, saya siap disalahin. Nanti udah terganggu kan. Kalau yang normal, kalau yang benar, ya nggak ada yang mau disalahin, benar. Anda sendiri aja nggak seneng dimarahin. Tapi kenapa mulut kita loncer banget, tau loncer? Ini bahasa benteng kayaknya. Lancar, kagak ada remnya ini di sini kalau udah lagi marah, lagi emosi. Sampai dari kebun binatang, sampai pisang goreng di ngomongin. Ya kan, keluar semua dari mulut kita kan? Bener nggak? Kenapa lagi emosi? Gampang. Ngatain orang, mudah. Bullying orang, kayak udah biasa.
Tapi mengontrol diri kita sendiri, mengendalikan diri kita sendiri, susah. Makanya sungguh sulit lahirnya seorang Buddha. Sungguh sulit lahir jadi manusia. Udah jadi manusia, kagak diharapin. Ma, masih sekolah. Ma, siap-siap ya ma. Kenapa? Punya cucu. Happy apa enggak tuh orang tua? Happy lah punya cucu. Orang yang udah pemberkatan di sini udah masuk paling sering ya. Minggu ntar ada lagi pemberkatan. Oh nggak tahu. Setiap hari nih penuh terus pemberkatan. Yang udah pemberkatan, yang udah di blessing, udah dimantratin, udah diciprat-cipratin. Pengen punya anak enggak dapat. Orang tuanya sampai nanya, kapan? Ya anaknya bilang, kapan? Ya orang jadul tahu lagu itu, anak sekarang mah nggak tahu. Itu lagu zaman siapa tuh ya? Zaman emak zaman mama. Nggak ada yang mau. Nah, ini saya udah berusaha mak, siang malam jangan tanya mulu. Kesel ya, jengkel nggak? Jadi tanya melulu. Nah ini anak-anak masih sekolah sih nanya, mama siap-siap ya punya cucu. Apa? What? Gempa bumi langsung. Mukanya berubah. Dari tadinya bilang, anugerah, oh terima kasih Buddha. Ya, alhamdulillah gitu. Langsung mukanya langsung, apa? What? Wah, gempa bumi, hancur. Siapa laki-lakinya? Oh. Kan begitu kan? Ini kenyataan anak sekarang. Saya dulu, nggak ada sih, pernah lihat anak sekolah, tapi saya nggak tahu dia anak sekolah. Dia pakai blazer kan panitia. Loh kok ada anak kecil? Nggak tahu kayaknya sengaja nunjukin apa enggak, karena saya kan nggak punya mata dewa gitu ya. Cuma punya mata dan kacamata gitu kan. Ada yang bolak-balik ngikutin dia terus. Saya tanya, Bu, emang pernah keguguran? Pak, Su, saya bukan ibu-ibu. Kok Su tahu? Nah lu, bingung nggak? Oh jadi kamu masih sekolah? Iya. Terus nangis. Gue bikin nangis anak orang. Udah 2 kali, Su. 2 kali. Jago banget. Saya SMA pacaran pegang tangan aja udah bahagia banget. Aduh, deket-deketan gini. Aduh. Anak sekarang mah hebat. Orang anak TK di sebelah Mudita kan ada sekolah kan. Singa School. Begitu bubar sekolah pada gandengan tangan. Mom, this is my girlfriend. Bye-bye. Love you. Mwah. Anak TK. Jadi bilang ini anak sekarang yang prematur, apa gua yang kolot gitu, ketinggalan zamannya tinggi banget. Padahal masih baru beda berapa puluh tahun doang kan. Iya dia bilang. Itu kenapa? Tiap hari di rumahnya tertib. Jam berapa harus ngapain, jam berapa harus ngapain. Pokoknya jam 9 semua udah harus tidur. Nggak boleh ada yang tidur lewat dari jam 10. Karena menurut ilmu medicine Chinese, lewat dari jam 10 kena ginjal, kena sini, kena sono. Semua tuh sampai pagi hari kan. Nah, jadi body itu harus istirahat sebelum jam 10. Tertib banget. Jam berapa ngeles, jam berapa di apa, semuanya teratur. Anaknya memang pintar banget. Ternyata anak pintar belum tentu ini ya, bahagia ya. Belum tentu. Karena apa? Dia di force, dia menjadi yang tidak seperti yang dia inginkan. Jadi dia kayak Cooper, nggak tahu. Orang lain habis dari mana? Clubbing apaan? Itu tuh yang ada tulisannya club gitu. Terus ada bing. Ya kan begitu kan? Akhirnya dapat pacar yang punya karaoke gitu-gitulah. Ya, akhirnya dijemput. Udah denger mama papa yang ngorok, udah tidur nih, let's go, lompat pagar. Pulang jam 4. Jadi jam 6 bangun seperti biasa, kayak gak ada apa-apa. Tidurnya di mana? Ya di sono. Wah, hebat, luar biasa. Luar biasa pintar ya ngebohongnya gitu. Tapi ini akibat apa? Akibat sesuatu yang tertekan. Kalau anak yang brengsek, anak yang kurang ajar, anak yang salah pergaulan, itu mah biasa. Benar? Biasa kan? Orang tua juga takut kok. Coba anak mana yang paling sering diomelin sama orang tuanya? Coba. Yang baik, pinter, apa yang rusak? Anak sih nggak ada yang rusak sebenarnya, cuma salah miring-miring dikit gitu kan.
Nggak ada lah, mana berani ngatain anak rusak, bener nggak? Mana yang lebih sering diomelin? Yang baik lah, yang benar. Saya kewiyara mulu diomelin, ngapain sih kewiyara mulu? Ngapain kewiyara mulu? Makanya sekalinya saya protes, gua jadi biksu aja sekalian. Enggak lah, nggak begitu. Ya, orang berbuat baik diomelin. Kalau nggak pulang-pulang nggak berani ngomel. Abang suka minta duit lebih galak dari orang tuanya. Nggak ada yang berani ngomel. Itu udah karmanya katanya. Udah karmanya. Anak rusak bukan gimana, udah karmanya. Nggak ada yang berani ngomelin. Yang benar ditekan terus sampai titik batas terendah sampai dia sopulil. Tuing. Begitu orang ini sisinya bodhisatwa. Ditekan. Marahnya keluar. Tanduk. Saya berubah. Wah. Kan bisa. Mana ada orang yang 100% baik. Halo. Mana ada yang orang 100% jahat. Nggak ada. Diri kita ini hitam dan putih. Di sini ada si jahat. Di sini juga ada si baik. Understand? Cuma kelihatannya baik. Kenapa kelihatannya baik? Yang ini yang sering dikasih makan. Yang ini yang kelihatannya. Tapi dalamnya. Belum tahu. Yang ini jahat banget. Yang ini keluaran. Yang ini selalu jadi orang jahat lah. Istilahnya nggak pernah kelihatan baiknya. Tapi sisi sininya dia mulia. Dia baik. Masih bisa nolong orang. Masih bisa bantu orang. Masih bisa bantu sesama gengnya yang menderita. Ini direkam ya? Oh, jangan ditayangin ya. Maaf. Oh, live ya? Offline. Oke, nanti diedit-edit ya. Iya, takutnya nanti saya didatangin lagi. Aduh. Gak sadar, ngelihat sini baru ada diri sendiri. Jadi ya kayak begitu. Kita nggak bisa memilah dalam hidup ini. Kalau hal yang menyenangkan, hal yang baik, hal yang bikin kita tenang, damai dunia ini, betul? Tidur, damai nggak? Makan, ada yang berantem, makan. Kalau Anda lagi lapar, terus dikasih makanan, diam semua nggak? Iya, ada yang berantem, ambil makan. Ada yang lempar-lemparan makanan. Kalau lagi lapar, nggak ada. Yang ada rebut-rebutan makanan kalau kelaparan. Tidur, makan, lagi bahagia, lagi di WC. Aduh, lega. Bahagia itu momen-momentum bahagia, bener nggak? Nggak bakal ribut tuh di momen-momen itu. Kalau ada yang lagi tidur aja sampai berantem, berarti bermasalah dia. Lagi makan sampai ribut, ada sih yang begitu. Makan, kalau zaman dulu makan keluarga rame-rame pada ngobrol. Kalau sekarang makan keluarga, handphonenya yang ngomong. Emak, bapak, anak, 5 semua sini, satu meja. Sering tuh saya kalau ke restoran ngeliatin. Yang lebih perhatian siapa sih sebenarnya? Suster. Pasti nanyain, mau apa? Itu mau. Ini enggak. Emaknya bodoh amat. Jadi kalau tanya sama anak-anak jujur, kalian paling senang momen kebersamaan sama keluarga apa enggak? Jawabannya enggak. Kalian momen makan bersama sama keluarga happy apa enggak? Enggak. Ini anak-anak sekarang jujur loh. Mereka bisa ngomong langsung. Oh, kok kenapa begitu? Ya pada sibuk semua. Ya harusnya handphonenya diambil dong. Nggak bisa. Saya juga nggak bisa hidup tanpa handphone. Jadi ya udah, dunia udah begitu. Jadi besok-besok makannya masing-masing aja. Lu fotoin nih makan ini. Ono makan di restoran mana, bapaknya di restoran mana, ibunya restoran mana. Saling foto, masukin di grup. Ting 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 ting. Selamat makan. Oke, gitu kan. Bener nggak? Daripada makan satu meja, tapi cuma foto-foto yang komentar orang lain. Upload. Orang lain komen, ting 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 ting, bagus, wah keren tuh makan di mana gitu kan. Tapi sendirinya nggak ada komunikasi. Mending makan masing-masing, fotoin, masukin grup. Ada komen tuh, emang enak di situ. Enak pap, cobain kemari. Oh bapak ya ke sono makan berdua gitu kan. Terus emaknya ngeliat, wah itu kayaknya lebih enak. Enak mam, datang kemari makan bertiga, kan jadi makan keluarga, bener nggak? Iya, tapi kayaknya impossible sih. Ada cuma mimpi doang lah ya. Ini dunia. Mau ngomong apa lagi? Di dalam batin kita setiap hari ceramah dengar ceramah lewat. Sekarang mah orang sekarang paling pinter. Dikit-dikit YouTube, dikit-dikit YouTube. Semua ceramah seharian Anda mau dengar berapa ceramah. Bisa nggak?
Dulu kalau mau dengar ceramah, datang ke wihara. Gara-gara si COVID nih, pada ngumpul semua. Di TV kagak masuk memang. Nggak ada yang ngundang kita soalnya. Tapi di YouTube banyak. Suneng Siu lagi. Keluarmu banyak banget sih. Sampai saya pergi kemana-mana, nggak kenal. Suhu, Amitabha. Ya Amitabha. Saya tiap hari nontonin Suhu lu. Oh ya, iya. Sampai ke Jawa, daerah Jawa. Ibu-ibu lagi nyapu langsung bilang, ya Buddha. Kan biasanya kalau gitu. Ya Buddha, ini Suhunya datang toh. Iya Bu, kenapa? Saya nontonin Suhu loh. Masa Bu? Iya, aduh senengnya dipanggilin semua satu RT. Ya ketemu artis. Udah nggak ada privilege kadang-kadang ya. Oh, jadi kadang-kadang udah kayak artis saya ketemu. Wah, Suhu. Tuh lihat tuh, Suhu tuh. Wah, dilihat lagi. Bajunya apa, pakai apa, sama siapa, di mana, kapan. Kepo kan? Tapi inilah hidup. Ketika kita tidak memberikan karya, udah mati ya gitu aja. Emang siapa yang mau kenal kamu? Jadi saya belajar di Fokwangsan tuh ya 4 tahun ya. Lihat, banyak banget. Dulu di Indonesia, zaman dulu kan buku-buku Buddhis sedikit banget. Sombong kali saya, semua buku udah saya baca. Gaya ya. Karena kan saya dari agama tetangga, jadi saking hausnya belajar. Semua buku saya baca. Semua saya tanya, semua Bante saya tempelin. Nanya mulu kalau jemput Bante ya. Kasihan kali Bantenya. Dulu nggak mikir begitu. Di mobil nanya mulu, semua pertanyaan ditanya. Bantenya udah sampai wihara, kecapean dia. Bantenya nanya, ada yang mau nanya? Nggak ada yang nanya. Bantenya pulang, aku nganter lagi kan. Nah, aku tanya terus. Asian. Saking keponya dulu begitu. Dulu. Nah sekarang baru ngerasain. Aduh, ini umat giliran tanya, ada yang mau bertanya? Diem. Giliran di mobil, berondong pertanyaan. Ya kan? Ya lucu. Ya dunia ya memang begitu. Jadi apa adanya. Jadi kita nggak boleh komplain, nggak usah lihat dunia kayak gimana. Wah sekarang para pemimpin-pemimpin dunia sedang berkumpul, ya kan? Lagi berkumpul. Lagi berkumpul mana ada yang ngomongin perang? Coba lihat. Mana ada? Mereka semua ngomong yang terbaik, saling memuji. Udah pulang ke negara masing-masing, siap pencet tombol. Tet. Ngoeng. Kan dunia kayak gitu. Dunia maya, ribut, berantem. Semua aliran, semua yang ini jelekin, yang ini jelekin. Wah ribut, jago banget dah pokoknya. Yang di cyber itulah. Begitu ketemu, damai tuh baik-baik aja. Nggak ada yang berani ribut, debat gitu, nggak ada. Kalau di India zaman Buddha dulu, ini ada panggung gede biasanya tengah-tengah jalan. Jadi perempatan namanya. Perempatan pada datang. Di tengah-tengah ada panggung yang gede. Siapapun yang jago berdebat, silakan duduk. Tumpang minum ya. Haus. Nah, saya ada air, pada nggak punya air kan? Dulu di debat. Dan kalau kalah debat nggak boleh marah. Siapapun yang jago debat di bawah, ngalahin yang ada di atas, dia akan memuji, biasa jadi muridnya. Makanya Buddha kenapa diterima berbagai kalangan. Ada yang lucunya, Sariputra. Tahu Sariputra? Bukan sekolah Sariputra. Ini siswa Buddha, Sariputra. Itu Sariputra, waktu masih dalam kandungan, udah ajaib. Jadi mamanya Sariputra ini biasa-biasa aja. Bukannya orang yang bijaksana, bukan orang yang pintar. Biasa-biasa aja. Tapi pamannya ini adalah pertapa. Engkonya daripada mamanya ya. Jadi ngecek. Pamannya udah bilang, kok sejak lu ngandung nih, hebat ya. Diajak ngobrol nyambung. Sejak lu ngandung nih bayi ya, diajak diskusi nyambung. Diajak debat menang. Berarti ini anak dalam kandungan udah wonderful. Itu yang dibilang bawaan orok. Tahu kan? Ada orang ketika ngandung, dulu saya nggak ngerti loh bawaan orok itu kayak apa.
Dia nggak suka apa, tapi anaknya ngidam apa, mamanya ikutan nggak? Ikut ya. Nah, pernah ada satu orang pengen nyubit pipi saya. Kenapa Bu? Maaf, nggak boleh pegang-pegang. Emang saya bapau. Masuk, saya lagi ngidam. Cupit pipi suhu. Ya ampun. Kira-kira dikasih apa enggak tuh? Hah? Kalau dikasih melanggar peraturan lu, pegang-pegang. Kalau nggak dikasih, anaknya mirip saya lu. Serba salah kalau orang lain ngidam ya. Gitu ya. Itu cuma intermezzo. Terus, apalagi tadi ya? Dia ngomong apa? Ayah Sariputra. Suka begitu kalau udah error. Ayah Sariputra. Begitu anaknya lahir. Emaknya jadi biasa lagi. Yang tadinya pintar, bijaksana gitu, begitu udah lahirin Sariputra, lelet lagi gitu kan, lemot lagi, ngomong apa sih lu gitu kan. Lagi diajak diskusi apa, nggak ngerti. Tapi waktu hamil, jago. Berarti kan anaknya. Nah terus pamannya itu bilang, anak lu nih nanti kalau udah gede harus jadi murid saya. Udah di tag. Tapi ternyata Kolita sama siapa? Sariputra namanya dulu siapa? Waktu nama kecilnya. Kolita kan Mogalana ya. Ya udah pokoknya Sariputra lah. Bisa tiba-tiba hang lupa. Ya udah pokoknya dia sama Mogalana selalu friend, always together, kemana-mana selalu CS-an banget dari kecil, teman main. Sampai akhirnya mereka jadi pertapa dan ketemu muridnya daripada Buddha. Ya siapa yang 5 pertapa salah satunya. Asaji, ketemu sama Asaji. Asaji cuma ngomong satu bait doang, Sariputra langsung. Karena emang orang udah pintar ya, cerdas. Langsung pencerahan. Langsung bilang, siapa gurumu? Oh guruku Buddha. Ya, akhirnya jadi murid Buddha. Paman yang ngamuk-ngamuk. Kok dia jadi muridnya Buddha? Wah siapa Buddha? Didatanginlah pamannya. Maksudnya mau narik pulang keponakannya. Terus Buddha bilang apa? Dia sudah jadi anggota sangga, sudah jadi biku. Ya, jangan diganggu lah, begitu bahasanya ya. Nggak bisa. Baiklah, kita akan berdebat. Siapapun yang memenangkan perdebatan ini, dia berhak memiliki Sariputra. Hebat ya, sampai direbutin gitu itu. Terus dia bilang, baiklah, Bapak mau debat apa? Karena udah tahu Buddha itu tidak pernah dikalahkan oleh pertapa hebat manapun. Jadi dia cuma bilang begini, saya ini penganut semua paham tidak saya terima. Semua konsep, semua paham, semua ajaran tidak saya terima. Saya ini penganut yang kayak begitu. Ya kan? Oh kalau Anda dibilang begitu, berarti kalau Anda debat, kita berantem, ya orang saya udah dari awal udah ngomong kok, semua paham saya nggak terima, betul? Ya pasti Buddha serba salah dong. Mau ngajarin apa ya pasti salah. Kenapa? Semua paham saya tidak terima. Ini namanya orang yang auban, paling auban dan sangat auban sekali. Ya kan? Dia udah ngunci diri dulu. Wah, udah merasa menang tuh. Itu namanya pertapa kukunya panjang. Namanya pertapa kuku panjang. Dia nggak pernah gunting kuku. Ini kukunya panjang banget. Si pertapa kuku panjang ini bilang, kalau memang Anda bisa menjawab pertanyaan ini, kepala saya akan saya potong persembahkan kepada Buddha. Tapi kalau saya yang menang, Sariputra saya bawa pulang. Saya nggak minta kepala Buddha, enggak. Sariputra saya bawa pulang. Tapi kalau saya kalah, kepala saya akan saya kasih. Jadi daripada dia nanggung malu kan, hidup kan? Udah, oke. Buddha cuma bilang, orang bijaksana itu ya, nggak usah mikir loh, udah ada jawabannya. Keren kan? Kira-kira kalau Anda ditanya gitu, jawabannya apa? Nggak tahu. Oh, kalau Anda nggak tahu, saya juga nggak tahu lah. Orang nanya lagi nggak tahu. Buddha jawabnya apa? Bapak, saya bertanya kepada Bapak, wahai pertapa yang bijaksana. Konsep Bapak sendiri yang tadi di ngomongin itu, Bapak terima nggak? Paham nggak nih?
Upgrade dikit. Ting, 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 ting. Coba. Yang tadi dia udah ngomong, semua paham, semua konsep, semua ajaran apapun saya tidak terima, betul? Apapun, betul? Apapun, berarti dia udah nolak dong. Sekarang Buddha cuma balikin tanya. Konsep lu yang tadi itu, lu terima enggak? Kalau dia bilang dia terima, salah dong, kalah udah pasti angkat tangan, betul? Kalau dia bilang dia enggak, ya lu sendiri enggak terima konsep yang tadi, jadi ngapain kita berdebat? Kan begitu. Serba salah. Ini jawaban wisdom yang paling wisdom dari super wisdom. Dia tidak, Sang Buddha tidak, oh ajaran saya ngajarin paticca samuppada, hukum karma, tilakana, semua diajarin satu lemari. Nanti Pitaka satu lemari kan? Buddha nggak pernah capek-capek. Dia cuma balikin gitu doang, skakmat, langsung. Pertapanya langsung angkat pedang, mau potong. Buddha bilang, stop. Kamu bilang mau menyerahkan kepala kamu kepada saya. Gak usah sayang. Orang sebijaksana kamu akan mati sia-sia. Dan saya gak butuh kepala orang. Jadi hidup kamu anggap aja udah mati. Dan kamu hidup baru. Ikutlah sama saya. Jadi murid saya. Setuju? Itulah dia. Pamannya Sariputra. Jadi luar biasa Buddha. Menaklukkan musuh. Sebenarnya bukan musuh sih. Makan kesal. Menaklukkan orang dengan cara yang bijaksana. Perang dua kerajaan. Gara-gara mau rebutin sungai. Sungai apa ya namanya? Naranjara ya. Yang diperebutkan antara dua kerajaan. Karena ini air minum mereka. Yang ini merasa air minum mereka. Sama-sama nih. Bertahan hidup dari satu sungai. Yang sangat jernih lah. Karena itu mengalir dari Himalaya kan. Perang. Wah, rajanya bilang, hancurkan kerajaan Kapilawastu. Yang bilang, hancurkan, kita harus bertahan. Perang kan? Perang. Buddha juga pangeran. Dia juga raja, dari segala raja kalau dia mau. Tapi dia milih untuk menjadi pertapa dan akhirnya menjadi Buddha. Apa yang dilakukan Buddha? Apakah Buddha jadi provokator? Ayo serang. Ayo bantuin. Kerajaan lain bantuin. Enggak. Buddha juga tidak bilang, raja, diam lu, jangan bergerak. Jangan macam-macam ya. Ini jangan macam-macam ya, damai. Enggak. Buddha tidak menjadi sok kepo, ngatur-ngatur, enggak. Ternyata menaklukkan orang bukan dengan menekan, memerintah, atau menguasai, bukan. Tapi Buddha cukup dia duduk meditasi di tengah-tengah perbatasan. Ketika pasukan udah mulai datang, bilang, "Hai guru, janganlah kau duduk di situ. Kami mau ke seberang sana." Yang Buddha menaklukkan dengan khotbah, dengan cinta kasih. Kalian rebutan sama satu sungai yang jernih, yang dari Himalaya, es yang abadi, yang ngalir terus karena sungai itu isinya dari air es yang mengalir. Jadi airnya nggak pernah habis. Dan Himalaya kita kenal sebagai pusatnya para dewa, para suciwan ada di sono katanya kan. Makanya beda. Siapa yang pernah ke Nepal, Tibet, Himalaya situlah. Auranya miskin memang penduduknya betul. Tapi damai nggak? Nggak tahu, nggak betah suhu, enakan di rumah. Di Indonesia lebih enak. Di sono mah kasihan. Siapa yang pernah Dharma Yatra ke India? Kau perlu ajak tuh anak-anak tuh, semuanya diajak. Ini tahun berapa? Zaman apa? Masih ngelihat zaman dulu, rumahnya kagak ada lampu. Gelap, pertanian semua. Orangnya hidupnya ya susah. Rumah ditempelin pakai kotoran kebo. Makan juga dari briket. Briket itu dari kotoran kebo. Jadi arang. Jadi sampai saya mau makan penasaran sama jagung bakar. Jagung bakar. Soalnya apa? Itu jagung bakar dibakar di atas arang. Kagak ada panggangannya, jadi langsung ditambah dan tangan orang hitam banget, megang arang, semua umat-umat bilang, jangan suhu. Kenapa? Itu tai kebo. Karena briket arang dari tai kebo. Terus tangan orangnya kotor, dekil, terus jagungnya
langsung digeletakin, terus diputer-puter sama tangannya gitu kan. Aduh, ya udah nggak jadi. Padahal kan kepo kan, mau ngerasain gitu. Jagung bakar tai kebo, belum pernah makan kan? Jadi kalau ke India, sampai orang yang rada sombong gitu ya, dia hidupnya semua ada komplit semua. Dari kecil nggak pernah susah. Sebegitu lihat tempat di mana Sang Buddha dilahirkan, mencapai penenangan sempurna, mengajar dan parinibbana, hatinya langsung lembut loh. Bayangin, udah 2500 tahun, kita udah happy, udah enak, kita pergi balik ke sono, yang tadinya songong, berubah menjadi so sweet. Ya dia berubah, aduh saya beruntung banget ya, ini anak-anak saya perlu diajak nih. Dan kita tiap hari dari satu tempat naik bus kan, sopirnya luar biasa, tapi jangan harap bisa tidur di bus. Karena di India itu mereka malam hari itu malah rame, lebih seru. Jadi ditulisannya horn please, klakson gitu kan. Jadi mereka telolet baru tidur gitu. Telolet tot gitu. Terus sepanjang perjalanan rame. Makanya saya jadi ngerti kenapa sopir-sopir di sana semangat. Dan ada lagunya goyang terus. Makanya bawa mobilnya nggak ngantuk. Nih, sampai kita bawa mobilnya juga meliuk-liuk. Seru. Tapi pelajaran terindah apa? Buddha hadir di tempat orang susah. Kenapa Buddha lahir nggak di Eropa? Kenapa Buddha lahir kagak di tempat yang kaya raya? Kenapa harus lahirnya di tempat orang susah? Tapi yang makmur adalah kerajaannya ya. Dan bersyukurnya Bodhisattva kita lahir sebagai pangeran. Semuanya ada. Kekuasaan di tangan dia. Kalau saya mau, saya bisa menjadi penakluk dunia. Raja dari segala raja. Hebat. Hebat lah. Siapa yang nggak mau jadi presiden sekarang? Udah mau 2024 masih 2 tahun lagi udah ribut deh sekarang. Mending saya juga ikutan lah. Pilih saya. Nggak ada kayaknya. Udah ribut. Kenapa? Jadi pemimpin, jadi raja, jadi apapun. Luar biasa nggak? Luar biasa. Tapi pangeran tinggalin itu karena melihat begitu banyak makhluk-makhluk yang susah. Demikian juga dengan para bodhisattva. Chenso Kuan Yin tangan 1000. Emang benar suhu, Kuan Yin tangannya ada 1000. Itu bukan manekin, tempel-tempel gitu. Orang nanya saya, beneran nggak Kuan Yin tangan 1000? Pergi ke India, ke Nepal, oh ternyata ada Ganesha tangan 1000. Pergi kemana lagi, ada Siwa tangan 1000. Emang Siwa tangannya berapa? 2. Ganesha tangannya berapa? 2. Tapi ada Ganesha tangan 1000, ada Siwa tangan 1000. Kuan Yin tangannya berapa? 2. Kok ada Kuan Yin tangan 1000? Kan persoalannya sama toh? Ya, ternyata kan ini simbol. Orang India itu adalah orang yang menghargai karya seni. Orang yang selalu berbicara dengan simbol. Segala sesuatu yang diwujudkan adalah ada eksis daripada makna dari setiap simbol. Kuan Yin tangan 1000. Kuan Yin itu apa sih sebenarnya? Oh ya, bodhisattva su. Ada makhluknya? Ada su. Di mana? Sifang Ciresekia di samping Omitofo. Jauh 10 triliun tanah Buddha. Jadi tenang aja saudara-saudara. Kuan Yin gak bakal muncul di hadapan kita. Tiba-tiba, hai, woshi Kuan Yin pusa loh. Jauh. Tapi jarak yang jauh itu, cuma ini yang secen. Sekali mikir kita terkoneksi, langsung bisa muncul. Tapi apakah Kuan Yin yang maranin kita? Datang tiba-tiba di depan kita. I'm sorry, you are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Kecuali kita guru besar, kita udah meditasinya udah luar biasa, kita calon Buddha. Baru para Buddha dan Bodhisattva itu hadir. Kalau kita orang biasa, emang mereka mau datang? Mau datang? Manusia penuh diliputi kekotoran, pikirannya penuh sampah. Mau datang? Enggak, yang datang itu mah asistennya, terus juga followernya, fans clubnya, itu yang datang. Dan itu banyak jumlahnya di mana-mana. Wah, saya nggak heran. Di Benteng, di Tangerang ada emak ini, emak itu, emak ini. Ngomongnya semua nggak ada yang bisa Mandarin. Tapi emak Kuan Yin.
Masukkan makwanin. Tapi diajak ngomong Mandarin nggak bisa. Ngomongnya bahasa Melayu aja. Ya iyalah, mak benteng namanya. Pergi ke Medan. Wah, Hokkien lah. Pergi yang satu, kek lah. Semua bahasa kek. Kok Kwan ngomongnya beda-beda ya. Begitu diajak ngomong bahasa lain. Wah, teabo lah. Nggak ngerti. Oh ya itu, fans clubnya terlalu banyak. Kenapa? Nah, inilah tangan seribunya Kuan Yin. Semua yang di sini kalau Anda memiliki inti daripada awal Loki Teswara Kuan Seyin, Anda adalah pusat. Kuan adalah observe. Kuan adalah Kuan Chao. Kuan adalah, kok baru jam 10 nggak salah ya? Oh udah mau jam 11 ya? Mata saya yang sutur apa-apa ya? Kuan adalah Wipashin. Jadi Kuan Sein Pusa adalah pelaku praktisi Vipassana. Paham? Kalau dia bilang Mahayana nggak ada Vipassana, siapa yang bilang? Kuan Cecai Pusa Sin Seng Pore Polo Mitosi dalam Sincing. Itu penjelasannya panjang. Kuan adalah Wipashin, Vipassana. Observe, melihat. Seje loka, dunia. Yin, suara. Dia yang melihat dunia, dia mendengar suara daripada dunia. Itu Kuan Sein Pusa. Siapapun yang memiliki zipei, cinta kasih, kasih sayang, ulas asih, compassion, dia adalah Kuan Yin Pusa. Ada memang sosok yang luar biasa yang dipuja, tapi dia nggak ikut campur urusan kita. Asistennya terlalu banyak. Ini Indonesia, siapa yang akan Pak Jokowi? Begitu Anda kesulitan manggil Pak Jokowi. Panggil-panggil aja, Pak Jokowi, tiba-tiba Pak Jokowi datang itu. Ya enggak. Anda punya kesulitan di mana? Di rumahmu, RT-nya siapa? Ya paranin Pak RT kan. Tapi Anda bilang, saya temannya Pak Jokowi loh. Langsung cepat. RT, RW, lurah, terus apa lagi? Camat, gubernur, ya. Nah, baru ada menteri, ada bapak kan? Ada jajarannya. Kita yang bantu kita siapa? Jajarannya. Nanti mereka lapor tenang, nama Anda pasti akan terlaporkan. Tapi yang jadi masalah adalah itu buat umat awam yang menggantungkan sosok bodhisatwa dan juru selamat di luar diri. Tapi buat mereka praktisi dan orang yang bijaksana, kita adalah bodhisatwa. Minta tolong Jason ye. Kalau Imlek tuh, aduh lagunya puter-puter mulu sampai pusing saya. Jason ye, gitu kan, kegelodok kemana-mana lagunya muter-muter terusan. Jason nih panggil-panggil, Jason juga pusing kali. Dipanggilin dulu kan. Semua orang minta datang. Kalau dia bisa ngomong, dia ngomong apa? Anda tahu kenapa saya jadi Jason? Nih tahu mah. I don't understand. Ngerti nggak? Kenapa saya jadi Jason? Karena dulu mereka ya bukan satu ya. Jason tuh di mana-mana banyak banget. Mereka dulu jadi gubernur yang baik. Jadi RT yang baik. Jadi RW yang baik. Dia selalu memberi pada masyarakatnya. Dulu pernah ada gubernur yang begitu. Dia mikirin orang banyak. Sehingga setelah dia meninggal, orang-orang banyak itu sedih dan berdoa untuk dia. Understand? Jadi orang-orang yang baik ini ketika meninggal, yang menderita, yang sedih banyak banget. Dan mereka yang sedih inilah yang mendoakan. Sehingga dia diangkatlah jadi dewa. Karena kemuliaannya. Karena hobinya bagi-bagiin sembako, bagiin uang, bagiin kesejahteraan, bagiin apapun buat masyarakat. Maka dia diangkat menjadi dewa rezeki. Tapi itu masih surga tingkat pertama. Banyak orang pindah agama dari agama Buddha. No problem bagi saya. Saya dari agama sono pindah ke sini. No problem. Emang ada masalah? Enggak ada masalah. Kenapa saya bisa pindah? Karena tahu surganya ada banyak di agama Buddha. Ada yang tahu nggak? Surga di agama Buddha 26. Banyak kan? Tinggal milih mau lahir di mana. Tapi ingat nggak ada KKN. Sendiri lakukan, sendiri praktek, sendiri bisa mencapai surga 26. Ngapain ngeributin surga cuma satu dan penuh sesak?
Emang semua orang mau mati ke sono. Sedangkan masih ada surga yang kosong, betul? Nah, kalau saya mah didoain nanti kalau saya kenapa-napa jangan bilang doain semoga saya bisa diterima di sisinya. Karena sisinya udah penuh. Doainlah semoga terlahir di depannya atau belakangnya, itu space-nya masih kosong. Ya kan, kalau depannya kelihatan, kalau di belakang follower ngikut gitu kan, kosong. Kalau sisinya udah panjang, banyak. Ya itu. Surga ada banyak. Kenapa kagak mau milih? Surga 1 sampai 6 cuma buat orang baik tok. Cuma orang yang baik doang. Surga 7 sampai 26 cuma buat pemeditasi. Surga 4 yang dari 26 atas tuh cuma mereka yang sudah tidak memikirkan bentuk, tidak memikirkan rupa. Itu kalau di Cingkangcing atau Sutra Intan ditulis Uren Siang, Ucung Sen Siang, Usou Sesiang. Dia udah gak mikirin badan, gak mikirin orang, gak mikirin benda, gak mikirin apa. Itu namanya arupa jana. Itu bonus buat mereka yang ke situ. Jadi kalau Anda cuma senang-senang doang, dan saya bilangin, kalau terlahir di alam Brahma, kemarin Maha Brahma ulang tahun ya, ini udah pada pulang dari Thailand. Wah, kayaknya perlu pakai masker. Oh, pada rame tuh di Thailand. Bukan orang Thailand yang rame, orang Indo. Pada ke Erawan ya, semua ya. Maha Brahma. Siapa Maha Brahma? Boleh cek di Brahma Jala Sutra. Kalau mau persis lagi yang pakai bahasa Inggris. Brahma Jala Net atau Brahma Jala Sutta. Bahasa Inggrisnya. Itu di tengah-tengah, hampir tengah-tengah lah. Ada khotbah tentang Buddha kepada Maha Brahma. Kenapa dia jadi Maha Brahma? Dikatakan, I'm the Lord. I'm the Lord. I'm the Creator. I'm the Father of everything. I'm bla 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 panjang. Persis sama. Akulah pencipta. Sama. Jadi di Buddhis apakah tidak ada itu? Ada. Kalau kriterianya sama, itu baru penghuni surga tingkat ke-8. Karena hanya surga tingkat ke-8 yang masih bisa intervensi ikut campur urusan manusia. 8 ke atas udah sibuk dengan pikirannya sendiri, sibuk dengan samadinya sendiri, udah gak peduli sama lain, udah tidak ada duniawi. Jadi mau manggil-manggil yang di atas surga tingkat ke-8 percuma. Mereka gak peduli. Bumi ini terbentuk, ada Buddha datang, mereka juga tetap di sana. Sampai hancur kiamat, mereka juga tetap di sana. Bumi terbentuk lagi hancur, terbentuk hancur. Abadi lama, bukan abadi ya, tapi lama banget. Dan mereka nggak intervensi tentang apa yang terjadi di bumi. Tapi kalau yang penguasa surga tingkat ke-8 tadi masih butuh follower. Ngasih promosi, jadi instastory gitu kan. Siapa yang percaya kepadaku akan mendapatkan tempat di sampingku. Begitu. Itulah dia Maha Brahma. Jadi kalau kita mengerti tentang ini, no problem. Anda percaya ke situ, oke Anda jadi penghuni surga tingkat 8. Anda cuma pai-pai doang, tian-tikong. Raja Dewa Sakra itu penghuni surga tingkat kedua. Ya tikong itu siapa? Sembahyang ke langit, tung-tung cep, makin tung-tung makin nancep. Itu tian-tikong atau Yi Huang Tati atau Gyok Hong Siang Te atau Raja Indra Dewa Sakra. Itu Dewa Indra di agama Hindu. Nah itu penghuni surga tingkat kedua. Dan di sana duniawi banget. Kayak manusia. Ada kerajaan, ada dayang-dayang. Yang bersyukur pelit waktu masih hidup. Gak pernah bangun ini, gak pernah bangun itu. Tapi baik banget. Melayani banget. Ya jadi pelayan juga di surga. To be continue. Dia gak punya rumah tapi dia bisa tinggal di rumah mewah. Oh bedanya kita sama pembantu di rumah orang kaya. Sama. Tapi dia tinggalnya di rumah orang kaya. Orang-orangnya pergi pada berenang sendiri. Pada wah nonton TV gede-gede. Tapi sekarang mah ada CCTV ya. Saya ngomongin zaman sebelum ada CCTV. Pembantu yang berkuasa di rumah kalau majikan tidak ada. Ya kan? Dia memang tidak punya kekayaan. Tapi dia menikmati kekayaan. Apa bedanya? Orang kaya juga tidak punya hak milik. Dia cuma hak guna pakai. Apa bedanya? Benar nggak saya ngomong? Orang kaya tidak punya hak milik tapi hanya hak guna pakai.
Buktinya pas sudah mati, petinya boleh segede gajah, yang bagus, yang tebal, yang apa. Tapi isinya mana ada isinya uang bener-bener deposito 1 miliar. Semua duit asli dipajangin di situ. Emas, mutiara, perak, perhiasan semua. Zaman dulu ya begitu. Ini kalau kita ngebongkar kuburan kuno, pasti Anda lihat harta karun semua, betul? Makanya begitu keluarganya mau angkat apa namanya? Tulangnya, udah hilang, colongin orang. Yang zaman dulu bener-bener harta. Orang kan makin lama makin pinter. Masa harta apa-apa, harta orang tua semua dikubur? Ya sayang, dibakar. Ya sayang, ganti aja sama kertas. Makanya udah meninggal, yang dibakarin apa? Duit-duitan, dikasihnya rumah-rumahan, kapal-kapalan, terbang-terbangan, mobil-mobilan, betul? Memang ada yang Anda bilang, nanti kalau saya mati semua harta saya ikut dikubur, ikut dikremasi. Ada? Nggak ada. Semuanya mikirin anak, semua mikirin cucu. Tapi apakah dia mikirin diri sendiri? Begitu dia meninggal ditanya, mana kebaikanmu di dunia? Mana tabungan kebaikan? Mana saldo bank di akhirat? Nah, tadi baru dibakarin tuh. 1 miliar nolnya sampai panjang gitu kan. Oh maaf, itu hanya kertas. Nggak ada kebaikannya. Wah itu keluarganya pasang meja panjang, susunya banyak, ada puluhan. Iya, tapi itu kungte buat anaknya. Kungte kamu seumur hidup nggak pernah kewihara, nggak pernah beranak, nggak pernah berbuat baik. Terus punya kamu mana yang benar-benar dari tangan kamu sendiri berikan pada orang lain. Oh itu ke karyawan, semua karyawan itu kan dari duit saya. Itu hak milik mereka, hasil dari jerih payah mereka. Ada bonus nggak? Enggak, ngapain bonus, paling THR. Jadi mana hak milikmu yang sesungguhnya? Nggak ada. Makanya Sang Buddha katakan, kekayaan hanyalah hak guna pakai. Jadi gunakan sewaktu kita masih hidup, pakai, jangan pelit. Udah nikah mah berlian. Waduh, kalau pemberkatan sering tukeran cincin gitu ya. Udah nikah cincinnya simpen di lemari, gua masih jomblo gitu kan. Yang make lemari, perhiasan banyak beli, yang nyimpen lemari. Emang Anda gunakan? Jarang, karena nanti takut gini, takut gitu ya segala macam. Kekayaan disimpannya di bank. Yang kaya siapa? Ya bank. Anda pakai? Enggak. Seumur hidup pernah ke luar negeri? Enggak. Tapi anaknya jalan-jalan mulu. Kenapa? Saya mah nyari duit Senin sampai Minggu. Terus liburnya kapan? Kalau sakit. Terus masuk rumah sakit? Iya. Happy di rumah sakit? Enggak. Enggak ada yang happy di rumah sakit? Iya. Jalan-jalan? Alah ngapain lah jalan-jalan, yang penting hidup ini nyari duit. Buat siapa? Buat anak cucu. Terus buat sendiri? Nyengir. Itulah hak guna pakai. Kedamaian ada dalam diri kita. Fasilitas disediakan buat diri kita. Pakai. Karena apa yang kamu berikan itulah yang menjadi hak milikmu. Sedangkan yang tidak diberikan dalam dunia itu hanya hak guna pakai, HGB. HGB mah bangunan B-nya ya. Ya, hak guna body. Oke, understand? Sampai jam 11 kan? Oke, berarti sudah selesai ya. Ngomong udah tadi capek. Ini gara-gara online kebanyakan. Nggak pernah offline. Jadi sekali ngomong nyerocos terus ya. Ya oke lah. Saya rasa cukup sekian. Ada pertanyaan? Ayo. Ya Suhu, masih boleh ada waktu sesi tanya jawab? Terserah. Ya udah baiklah, kalau gitu kita buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab bisa dilakukan dengan dua, secara lisan ataupun tertulis. Secara lisan boleh langsung maju ke depan, dan secara tertulis boleh ditulis di dalam kertas yang ada di bangku depannya masing-masing ya. Dan sambil menunggu foto dulu biar ada bukti saya ceramah. Tadi bilang saya bohong aja ke Fluid. Ya. Dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu yang akan dipandu oleh vokal grup PPDS.
Marilah kita menyanyikan lagu berjudul Hadirkan Cinta yang terdapat pada halaman 92. Pernahkah kita renungi Suaranya mana? tentang arah langkah dalam hidup ini? Yang semangat saudara-saudara. Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah, hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilang dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Ya saudara-saudara, percayalah kalau kita punya cinta kasih, maka semua akan bahagia ya. Semangat dong, di tetangga semangat banget. Di agama Buddha nyanyinya sambil nunduk. Kita ulang dari bait ketiga ya. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilang dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Ya, kalimat terakhir. Satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Menyambut apa? Indahnya dunia ini. Jadi rangkuman ceramah saya terjawab sudah dengan lagu tadi, ya kan? Gimana caranya menciptakan perdamaian dunia, bikin semesta bisa berseri, bikin indah jadi dunia ini? Ya dengan cinta
Apa? Jadi cinta harus dikasih. Itu namanya cinta kasih. Kalau cinta dikantongin namanya cinta diri sendiri. Jadi cinta itu dikasih. Kalau udah dikasih maka dikasih sayang. Jadi artinya kalau dikasih maka disayang. Coba siapa yang dikasih duit kagak disayang? Ya. Jadi cinta itu harus dikasih. Kalau kasih maka ada sayang. Ya, cuma bahasa Indonesia yang terbalik. Terima, kasih. Ya kan? Maunya terima dulu baru dikasih. Harusnya kasih dulu baru terima. Ya. Kalau nggak punya duit, senyum aja. Kasih senyum. Ya kan? Ya, oke. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Terima kasih. Kasih terima. Saya mau tanya, bila meditasi untuk orang yang baru pemula, baru pemula udah meditasi, tepuk tangan. Karena yang udah bukan pemula juga kagak mau meditasi, jadi tepuk tangan ya. Nah, supaya bisa melepaskan pikiran, buset, pikiran dilepasin. Error. Nah, melepaskan pikiran yang galau atau melepaskan kegalauan, lebih tepat ya. Melepaskan kegalauan. Atau menenangkan pikiran. Buset, pakai obat penenang pikiran. Baiknya fokus ke pernafasan atau ke suatu objek seperti nyala api pada lilin, objek apa baiknya. Ya, oke. Buat pemula ya, nggak usah kepo-kepo, nggak usah pusing-pusing, duduk diem aja, belajar duduk dulu. Benar nggak? Susah lu belajar duduk. Coba duduk diem tegak, tidak boleh bergerak kayak patung Samudra. Bertahan berapa lama Anda duduk? Orang Jepang dipaksa. Coba cara duduknya orang Jepang gimana? Coba praktekin Leo. Susah. Udah jangan nanti kecengklak. Orang Jepang cara duduk kayak samurai kan, begini kan, nggak boleh bergerak kan? Itu latihan untuk tubuh. Nah, Anda nggak usah belajar melatih pikiran dulu, latih fisiknya dulu. Belajar duduk tidak bergerak. 5 menit lulus, 10 menit lulus, langsung lompat setengah jam. Setengah jam lulus, lompat 1 jam. 1 jam lulus, lompat 2 jam. 2 jam lulus, 3 jam. Bisa nggak? Duduk doang. Kagak usah mikir, nggak usah apa. Anda mau ambil dengerin lagu, mau sambil berhayal, mau sambil ngimpi, terserah. Latihan duduk doang. Kenapa? Karena postur mendukung. Kalau posturnya sudah begini, entar yang muncul bukan meditasi tapi meditasi. Kacau. Jadi latihan duduk dulu. Duduk udah kuat. Dari kesemutan. Atasi si semut. Jadi kalau mau meditasi, besok-besok bawa sedikit gula. Taruh samping. Biar pas kesemutan, semutnya pada ke gula. Tidak ke kaki Anda. Oke? Entar kesemutan lulus. Muncul masalah baru. Kegajahan. Pernah ngerasain meditasi kelamaan gajah dipegang itu kakinya kayak toeng gitu, kayak air gitu kan. Dari kegajahan lulus, semut udah lulus, gajah udah lulus, yang gede kan paling gede. Lulus kegajahan, gantian kaki mau patah. Itu gangguan meditasi terberat. Kakinya kayak udah mau patah, apa udah patah nih ya? Waduh, kayak udah nggak ada rasanya nih ya. Pengen buka mata. Karena syarat meditasi pemeditasi itu jangan bergerak dan jangan buka mata. Begitu Anda buka mata, udah fail. Kayak main game tuh, jatuh lagi. Apa tuh dulu game burung ya? Yang di ting, gitu kan. Salah kena, jatuh gitu. Ya, itu meditasi kayak gitu. Ya, Anda udah berjuang mengatasi. Wah, kakinya udah mau patah. Begitu buka mata, nggak apa-apa tuh bohong. Ini pikiran kita nih manipulasinya terlalu hebat. Sampai rasanya udah kayak patah, sampai rasanya udah hilang kakinya. Semakin hilang itu kaki, semakin bagus. Nah, sampai nanti Anda nggak punya lagi badan. Berasanya udah nggak punya badan, Anda enteng, baru masuk objek. Jadi suhu terbalik nih ngajarinnya duduk doang. Karena lebih mudah belajar meditasi daripada belajar duduk. Apalagi yang gendut kayak saya. Berasanya tegak rasanya tetap tegak. Tapi taunya dia ngek. Ujungnya begini. Lidahnya kalau
Tapi waktu meditasi rasanya tegak. Tegak terus. Tegak. Begitu benar-benar kesadaran kita kembali ke badan. Kayaknya gue emang bongkok nih ya. Pelan-pelan naikin. Nggak boleh langsung berubah gini. Itu namanya memaksa ya. Jaim dong dikit. Pelan-pelan. Kayaknya kesannya expert. Kesannya meditasinya hebat. Padahal mah manipulasi juga. Sampai tegak lagi. Udah tegak, duduk terus, pertahankan. Tiba-tiba molor lagi. Nggak apa-apa, tarik terus. Jadi Anda lama-lama begini. Ntar badan Anda jadi lentur. Percayalah. Kalau emang udah turun nggak bisa balik, Anda perlu chiropratik ya. Krek. Gitu. Benar. Jadi latihan duduk dulu, baru meditasi. Nanti kalau udah duduknya udah bisa tenang, baru ngamatin napas, itu yang paling gampang. Kalau napas susah, meditasinya ngitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Naik lagi 1 sampai 10. 10 turun lagi ke 1. Nanti aneh loh. Di tengah-tengah bisa dari 5 tahu-tahu ke 10. Gimana caranya? Ntar tengah-tengah lupa. Itu tadi udah angka berapa ya? Kayaknya angka 3 deh. Kenapa? Karena waktu ngitung muncul Puyong Hai, kepiting rebus, udang goreng, ayam nanking, muncul itu dalam pikiran. Mending itu bantal guling, kamar, terus akhirnya tidur beneran. Nggak apa-apa. Meditasi jangan dipaksa, tapi belajar pelan-pelan, tapi pasti. Nggak ada sesuatu yang pintar. Semua itu dari TK dulu, SD, SMP, SMA, betul? Jangan sok, gue mau langsung jadi profesor. Nggak bisa. Pelan-pelan dulu ya. Jadi nafas boleh, hitung boleh, meditasi Buddha juga boleh. Masuk. Buddha. Lama-lama jadi bodoh. Bodoh amat lah, akhirnya begitu. Dari Buddha. Akhirnya bodoh amat. Loh kok jauh banget hasilnya. Capek suhu. Meditasi kok suruh ngitung. Nafas masuk, nafas keluar, do. Terbalik lagi. Nafas masuk, do. Nafas keluar, kayaknya salah nih. Gitu. Ya nggak apa-apa. Salah mah biasa. Latihan itu perlu dilatih. Kalau udah jago mah namanya Buddha. Karena kita belum jadi Buddha, butuh latihan, oke? Nah, terus boleh juga kalau kita Mahayana, Amitabha. Paling gampang. Buddha 2 huruf. Amitabha 4 huruf kan? Sama, itu Nianfo namanya. Buddha Smriti. Atau Anda mau bilang, Iti Piso Bhagawa Arahang sama Sambuddha Wijaya Carana Sampana Sugato Lokawidu Anutara Purisa Dhamma Sarati. Terus apa lagi? Sata Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Aduh kalau udah happy banget. Udah selesai ya kan? Ulang lagi. Atau mau diputar balik. Kayak Palita Relik itu putar balik tuh. Iti Piso Wisesei. Dibalik ICC Buddha Namei. Dibalik lagi Mena Buddha Tansoi. Dibalik lagi Sotang Buddha Piti. Itu buat apa? Mindful. Mau ngundang relik tapi mulutnya doang. Enggak. Tapi kalau bolak-balik itu mindful. Jadi kita mengundang keagungan relik. Ada reliknya. Iya. Tapi jangan berharap. Makin berharap tidak dapat. Relik itu mah bonus ya. Reliknya nggak ada di depan Anda, tapi mantranya atau sutanya atau apa itu pujiannya diputar-putar terus, reliknya ada di dalam. Kalau udah periksa di ronsen aman, nggak ada relik ya nggak apa-apa. Begitu meninggal, nggak ada relik, ya jangan sedih. Besok-besok kantongin permata, diamond, berlian, kantongin waktu mau meninggal. Begitu dikremasi, ada reliknya. Tapi ternyata batu permata apapun kalau dikremasi lebur. Saya dulu konsepnya begitu. Mau punya relik, ya telan aja batu permata. Gitu mati, kan nempel tuh di daging ya. Ternyata enggak. Itu semua benar-benar dari pelatihan diri. Tulang kita yang mengeras seperti kristal. Oke? Jadi meditasi mau model apa terserah. Yang penting belajar duduk dulu. Karena kegagalan orang meditasi adalah diduduk. Mau posisinya, ini ada bertanya. Duduk bersila atau posisi yang gimana? Ya, Buddha. Mana kelihatan nggak? Buddha, yang ini setengah teratai. Kalau yang udah begini teratai penuh. Expert ini mah. Jangan dipraktekkan. 10 menit kaki patah. Kalau udah bisa, no problem. Kalau nggak bisa, setengah dulu, setengah teratai. Ini kalau bisa, duduk posisi tegak, nyaman. Kalau nggak bisa, duduk
tapi jangan nyender. Kenapa? Kalau nyender nyaman, entar lama-lama turun. Duduk setengah, pantatnya jangan dikasih penuh nih. Bedanya kalau pantat penuh, Anda kan ada tumpuan, nyaman, bongkok. Kalau pantatnya cuma setengah, ini antara pegel, antara duduk dan tidak. Jadi selalu terjaga, mindful, badan tegak terus ya. Jadi latihan duduk dulu. Mau berdiri silakan. Tapi kebanyakan kalau udah masuk konsentrasi, begitu Anda berdiri, ngeleong jatuh gedubrak gitu bunyinya. Gitu, itu perhatian tertinggi. Ya. Terus kalau tidur juga jangan buat pemula. Kenapa? Begitu kita tidur kebablasan sampai pagi. Pertanyaan yang kedua, Sang Buddha ada di surga mana? Kapan? Masih hidup apa sudah meninggal? Waktu masih hidup, hanya satu-satunya orang yang bisa masuk ke surga saat badannya masih di dunia, yaitu Buddha Gautama. Mengajarkan kepada ibu untuk membalas baik budi ibunya, karena namanya Fumu Pauen. Kita harus berbakti kepada balas budi orang tua. Dia dibesarkan oleh ibu tirinya, bahasanya kan begitu, ibu tiri kan, Ratu siapa namanya? Mahamaya udah meninggal saat dia berumur 7 hari, lalu adiknya Majapati Gotami menjadi ibu asuhnya. Jadi ketika diasuh, itulah ibunya. Maka Sang Buddha katakan, jangan pernah menganggap remeh, oh itu ibu tiri lebih kejam dari ibu kota, begitu kan? Nah, jangan. Siapapun yang mengasuh kita selama dia pakai hati, itulah ibu kita. Nah, ya. Buddha punya 2 ibu. Nah, ibu yang pertama, dia tidak pernah ketemu, nggak pernah bisa balas budi. Akhirnya, Buddha memutuskan, selagi masih hidup, jalan-jalan ke surga. Emang ada yang pernah jalan-jalan ke surga? Buddha, yes. Ngajar 3 bulan lamanya usia manusia ya. Usia manusia 3 bulan di surga. Terus turun lagi. Tapi di sana cuma berapa jam doang atau mungkin berapa momen kayak saya lagi ceramah begini ya. Atau udah balik lagi. Tapi waktu turun, yang awal siapa? Semua kan zaman Buddha itu kan orang Brahmana, agama Brahmana ya. Belum ada muncul agama Hindu karena mereka masih 3 Weda. Agama 3 Weda atau agama Brahmana. Semua yang tidak percaya Buddha berkumpul di tempat itu. Sangkasya namanya. Kalau kita ke India pasti mampir. Sangkasya, itu tempat turunnya Buddha dari surga. Ada 3 jenis tangga. 1 tangga yang dari gold, 1 tangga dari silver, 1 tangga dari perak. Dan siapa yang awal? Yang dipuja oleh mereka semua agama 3 Weda ini adalah Brahma. Maha Brahma turun mengawal Buddha. Terus satu lagi sebelahnya siapa? Indra. Indra ini nggak main-main, Tian Tikong, Yo Hong Xiang Te, penguasa surga tingkat kedua yang sungguh ngobok-ngobok itu loh. Dia pergi naik ke surga tingkat kedua. Itu turun bawain bolnya Buddha. Luar biasa nggak? Semua orang dibikin bisa melihat saat itu. Bisa melihat tangga dari surga. Inilah keajaiban yang tidak pernah disaksikan. Maka biarkan saya hari ini bersaksi saudara-saudara. Luar biasa. Bisa ke surga saat masih hidup. Jadi surga tingkat di mana? Buddha pernah ke surga tingkat kedua. Setelah meninggal parinibbana, Buddha ada di mana? Kagak tahu. Beneran, sumpah. Saya udah doa, tolong dong kirim GPS-nya, koordinatnya di mana, send location dong. Enggak dikasih. Karena begitu parinibbana namanya mie. Mie itu padam. Jadi dikatakan padam. Tapi dikatakan padam ya tetap ada. Dikatakan ada ya tidak. Dikatakan tidak tetap ada. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Jadi benernya isi apa kosong? Jawab sendiri. Jawabnya gimana? Mencapai kebudahan baru bisa melihat ternyata para Buddha ada di mana-mana. Tapi yang jelas, Buddha Amitabha saat ini masih belum parinibbana. Ada di surga Sifang Cileseci Omitohut. Jaraknya 10 triliun tanah Buddha. Jauh banget. Wah, cahaya aja kalau cepat 10 triliun tanah Buddha. Itu Amitovo ada di surga sebelah barat. Di kanan ada yang namanya Buddha Baisaja Guru yang baru ulang tahun kemarin di Oktober. Namanya Yausefo. Yausefo itu belum parinibbana, masih ada. Terus gimana, Su? Apanya gimana? Kita bisa ke sono? Bisa. Kapan? Nanti kalau mati. Jangan sekarang, belum mati. Bedanya apa, Su? Ke sono sama ke sono? Bedanya, ke sono lebih mahal, ke sini lebih dekat. Enggak lah, sama aja. Anda mau terlahir di tanah Buddha mana saja, sama. Kenapa?
Kalau terlahir di tanah Buddha, kita melatih diri. Persoalannya, waktu hidup nggak doyan melatih diri, nggak senang melatih diri, nggak mau melatih diri, maka begitu meninggal lahir senok, kasihan deh. Tiap hari Namo Amitofo. Di dunia aja ngantuk-ngantuk, udah sampai di surga, dipaksa melatih diri, ucapan, pikiran, semuanya sampai isin puluhan. Hati tenang, tidak tergoyahkan, baru mencapai level. Karena Sukawati ada 9 tingkat, 3 bawah, 3 tengah, dan 3 atas. Kalau 3 bawah, itu teratanya masih tertutup. Kerjaannya apa? Tiap hari cuma bertobat, sampai panjang, sampai Huakai Chenfo. Teratanya terbuka, baru bisa melihat Buddha. Kalau sudah bertobat, baru bisa melihat Buddha, nanti Buddha akan ngajar. Siapa yang ngajar? Tenang, ada asistennya, Kuan Yin Pusa dan Tase Pusa. Kalau Buddha Amitabha Parinibbana, siapa yang gantiin? Kuan Yin Pusa jadi Buddha. Kalau Kuan Yin Pusa Parinibbana, siapa yang gantiin? Tase Pusa. Jadi kapan selesainya? Tenang, uliang upien, tidak terbatas, nggak usah dipikirin. Bedanya apa Su kalau kita nienfo meninggal sama nggak nienfo meninggal? Kalau kita nienfo meninggal, gimana ya? Meninggal dulu baru mati. Mati itu kan badan. Kita udah kayak ngimpi, jalan-jalan dulu ke surga. Maka suka kasihan kalau orang udah masuk ICU, terus kemudian kayaknya mukanya udah tenang, terus keluarganya bilang, waktu dokter bilang ini udah meninggal, tolong dok dibangkitin lagi, pakai apa CPR ya? Apa itu namanya alatnya itu? Cetet. Orang gua udah jalan-jalan di surga bagus banget, justru balik lagi. Pulang, warisan belum ditandatangan, balik lagi dia hidup lagi. Ini saya baru dapat WA itu tuh, di mana ya? Orang Konghucu ya, apa kayak kita senseinya ya, udah di peti mati. Dia bergerak kepalanya sampai pada bingung keluarganya. Akhirnya hidup lagi tapi hun-hun. Mendingan hidup lagi hun-hun apa mati beneran? Ya nggak tahu lah, itu pilihan Anda. Jadi kesimpulannya untuk menutup pada hari ini, siapapun dan dimanapun nggak usah pusing. Mau ke surga nggak ke surga, nggak usah pusing. Yang penting bikin blueprint hidup Anda saat ini. Saat ini saya mau ngapain, arahnya kemana, apa yang akan saya capai, prestasi apa yang akan saya tinggalkan untuk keturunan kita ke depan. Bukan harta yang paling penting, tapi moral, baik budi, dan kenangan. Karena harta mah dipakai sebentar habis, tapi kenangan manis selamanya akan selalu sweet. Oke, thank you semuanya. Selamat siang dan terimalah salam cinta kasih. Amitofo, tadiata om gate para sam gate bodhiswaha. Tadiata om gate para sam gate bodhiswaha. Tadiata om gate para sam gate bodhiswaha. Goodbye. Selesailah sesi tanya jawab dan Dhamma Desana pada hari ini. Kami segenap keluarga Vihara Pelita Masuka dan para umat yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Suhu atas waktu dan kesempatannya dalam khotbah Dhamma Desana hari ini. Waduh, tinggi amat.